كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، فلهذا سري أدعو في يساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Abu Yasid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darain, amin. Ila an qala في كتابه حول الاحتفال بذكر مولد النبوي صلى الله عليه وسلم الخامس عشر utai kang kaping 15. Bagian yang ke-15 dari adillah jawazi al-ihtifal bil maulid nabawi. Laisat kullu bid'atin muharramah. Wingi diterangkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan muharramah. Laisa tarono apa kullu bid'atin sakabehane bid'ah iku muharramatan, diharamakan. Walau kana senajan ono apa al-amru perkara iku kadzalika kaya mengkono-mengkono. Walau kana lamun ono apa al-amru perkara iku kadzalika kaya mengkono-mengkono al-bid'ah muharramah kullu bid'atin muharramah la haruma mongko nyektine dadi haram apa jam'u Abi Bakrin ngumpulakene Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar wa Zaid lan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhum ngumpulaken Al-Qur'ana ing Qur'an wakat baulan nulis Quran fil masahif ing dalam lembaran khaufan karena wudi ala dia ing atase kasia-siane Quran di maudis sahabat kelawan sayyidane pira-pira sahabat al-qurra'i kang ahli Quran radhiyallahu anhum. Yang ke-15 termasuk dasar bolehnya ihtifal maulid adalah tidak semua bid'ah adalah haram. Dan seandainya semua bid'ah itu haram, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Zaid, yaitu mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran, adalah sesuatu yang diharamkan. Wala harum lan yuktine haram apa jam'u Umar, ngumpulaken Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ala imamin wahidin ing atase imam wahidin kang siji fi sholatil qiyam ing dalam salat qiyam ma'al qawlihi satane dawuh Sayyidina Umar ni'matil bid'atu hadhi, ni'matil bid'atu sebab api-api bid'ah iku hadhi. Dan juga nek pancen bid'ah itu kabeh haram, maka haram juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, bahwa beliau mengadakan sholat jamaah, sholat tahajud secara sholatul qiyam secara berjamaah, sholatul qiyam atau sholat taraweh secara berjamaah. Bahkan beliau berkata ni'matil bid'ah, ini adalah bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wal harum lan yaktine haram apa tasnifu buku akan fi jami'il ulumi ing dalam sekabehane ilmu an-nafi'ati kang manfaati.
Walau wajib lan yektene wajib ali dengan sekitar apa harbul kufar, merangi wong kafir bisihami wal aqwas, lawan busur dan anak panah. Dan juga jika semua bid'ah adalah haram, maka haram juga pembukuan kitab-kitab yang bermanfaat. Tidak ada itu nanti kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama, kitab-kitab fikih. Tidak ada pembukaan kitab, dan juga kita berperang dengan panah ya. Tidak naik mobil, tidak naik motor, jika semua bid'ah. Cuma biasanya orang-orang yang bilang-bilang bid'ah akan maulud itu mengatakan kalau hal-hal yang berupa mobil, berupa pembukuan, berupa apa ini adalah bid'ah yang duniawiyah. Nah, biasanya bilangnya begitu. Kalau dia bilangnya bid'ah duniawiyah, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu ya dulu waktu di awal-awal, beliau mengatakan mereka membagi bid'ah ada dua, yaitu bid'ah duniawiyah dan bid'ah diniyah. Kalau bid'ah duniawiyah boleh, kalau bid'ah diniyah tidak boleh. Nah, terus dalilnya apa gitu? Dalilnya mana? Bid'ah itu ada dua, diniyah dan duniawiyah. Kanjeng Nabi tidak menentukan ada bid'ah diniyah dan duniawiyah. Jadi sama saja. Kita membagi bid'ah menjadi 5, mereka membagi bid'ah menjadi 2. Sama-sama membagi bid'ah. Lah kok rewel ya. Walau wajib alina harbul kufar. Nek pancen kabeh bid'ah ya moko kita perang ya kudu karo panah. Mergo ora ono bedil. Mahrabim sertane merangi si kufar lan maring kita birrosos iklan peluru, wal madafi lan meriam, wad dababat lan tank, wat tayyarat lan pesawat tempur, wal ghawasat lan kapal silem, wal asatil lan apa jenenge wal asatil lan yo kendaraan alat perang, baik laut maupun udara, ono perahu, ono apa dan sebagainya, atau helikopter wis masuk kabeh asatil. Mereka sudah menggunakan senjata, kita masih menggunakan panah. Karena apa? Karena kita pakai senjata, nanti haram. Karena tasabuh, orang kafir pakai senjata, bedil, kita juga pakai bedil, tasabuh bil kufar nanti. Ya, masa mau begitu pikirannya kan enggak gitu loh. Tasabuh itu ada batasan-batasannya. Nah, kalau semua dikatakan tasabuh, kelambenan itu tasabuh, wong kafir kelambenan, kita juga kelambenan, sama-sama kelamben. Masa tasabuh, wong kafir nganggo pesawat, kita juga naik pesawat, masa tasabuh juga. Ya tasabuh, tidak semua tasabuh bil kufar itu berarti kafir, kecuali memang yang ditasabuhnya adalah memang sesuatu hal yang menjadikan kebanggaan orang-orang kafir. Wal harumalan yaktini haram apal adzan alal manayir ing atase pir-pir menara, wa ittikhadhir ribat lan ngalap ribat pon untuk asrama, wal madaris pir madrasah, wal mustashfayat lan pir rumah sakit, wal is'af lan ambulan, wa dauril yatama lan panti asuhan, wasujunulan piro-piro penjara. Nah, kalau semua bid'ah itu haram, maka haram juga adzan di atas menara, membangun asrama pesantren, membangun madrasah, membangun rumah sakit, mempunyai mobil ambulan, mempunyai panti asuhan, mempunyai penjara dan sebagainya. Oleh karenanya laisat kullu bid'atin
dolalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada yang sesat, ada yang baik. Maka orang yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, ya harus jangan naik sepeda motor, jangan pakai HP, jangan naik motor, jangan pakai HP, jangan apa sebagainya lah. Karena itu semua bid'ah, nggak ada di zaman Nabi, nggak ada kanjeng Nabi HP-an. Kalau memang HP itu baik, kan biasanya mereka seperti itu ya. Kalau memang maulidan itu baik, pasti sudah dilakukan oleh Sayyidina kanjeng Nabi atau oleh para sahabat-sahabat. Sama, kalau memang HP itu baik, kanjeng Nabi bisa HP-an. Masa mau seperti itu juga? Naudzubillah. Yuk. Makanya itu tadi, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang baik gitu loh. Nah, kalau jenengan masih menganggap semua bid'ah sesat, ya harus terima konsekuensinya. Tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai mobil. Nah, terus kalau jenengan jawab, kan itu bid'ahnya duniawi ya, wah, berarti sama. Kamu membagi bid'ah. Nah, kanjeng Nabi di dalam mengucapkan kullu bid'atin dolalah tidak menampilkan atau tidak mengatakan kullu bid'atin diniyatin dolalah. Enggak. Wis pokoknya kullu bid'atin dolalah. Kalau kamu mau mengatakan semua bid'ah sesat. Summa qayyadatu mudin ngoyiti. Famin sama. Monggo sangking mengkono-mengkono. Perkara disebut qayyada ngoyiti sepal ulama-ulama radhiyallahu anhum haditsa kullu bid'atin dolalah ing hadis kullu bid'atin dolalah bil bid'ati lan bid'ah as-sayyi'ah. Wa yusarrihu lan jelasaken bihadzal qayyid lan ikilah qayyid apa ma perkara wako kang tumibu apa ma min akabir sahabah sampai para penggede-penggede sahabat wa tabi'in lan para tabi'in wa minal muhdatsat sampai para perkara kang anyar allati kam lam takun kang ora ana apa muhdatsat fi zamanihi dalam zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadis kullu bid'atin dolalah ya, dengan dasar kalau semua hadis itu sesat, maka mushaf sesat, pengarangan menulis kitab-kitab itu sesat, membangun pesantren sesat dan sebagainya. Oleh karena itu para ulama mengqayyidi hadis kullu bid'atin dolalah dengan qayyid perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dari perkara-perkara baru yang tidak dilakukan oleh zaman kanjeng Nabi, yang tidak ada di zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, menjamakkan Quran, menulis Quran di mushaf, di masahif, adzan di mimbar, menara dan sebagainya. Itu tidak ada di zaman kanjeng Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini menjadi qayyid bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Wa nahnu lan utai kita al-yauma indal mikidino iku qad ahdatsna. Teman-teman gawe anyar kita masail ing bermasalah kafiratan kang akeh lam yaf'al kang ora gawe ha ing masail sapa as-salafu ulama salaf. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono ma ahdatsna al-yaum iku kajam innas kaya ngumpulaken menungso ala imamin se imam wahid kang siji fi akhiril lail ing dalam akhir wengi li adai salat tahajud krana nekani salat tahajud ba'da salat tarawih dalam sawise salat tarawih. Termasuk perkara yang baru yang kita lakukan sekarang adalah memanggil orang-orang untuk sholat akhir malam secara berjamaah. Nah, kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu kalau sudah jam 1:30 itu ada sholat malam lagi. Sholat tarawihnya sudah selesai, ada sholat malam lagi. Ada sholat malam, sholat akhir bulan. Sholat tahajud sama rakaatnya berapa itu, kalau 10 atau kadang sampai 20 rakaat.
Nah, itu. Nah, ini kan tidak ada zaman Kanjeng Nabi. Nah, tapi dilakukan oleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan sampai sekarang masih dilakukan itu sholat malam itu, sholat akhir, sholat tahajud itu masih ada sampai sekarang. Dan dilakukan sekitar jam setengah 2, jam 2. Selesai itu biasanya jam 3, terus sahur. Wa ka khatmil mushafi fiha, lan koyo dene ngatamaken mushaf fiha. Wa ka qiraati du'a khatmil Qur'an, lan koyo maca donga Quran fiha ing dalem sholatul lail atau sholat tahajud. Begitu juga yang dilakukan oleh para orang-orang menghatamkan bacaan Al-Quran di sholat taraweh. Artinya di malam pertama sejuz, malam kedua 2 juz, ya kan, sampai 30 hari 1 bulan adalah satu Quran. Ini kan juga tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh orang-orang sekarang. Juga membaca doa khatmil Quran di dalam sholat itu. Wa ka khutbatil imam, lan kaya khutbah imam lailatul sab ing wengi ing malam 17 fi sholat tahajud, dalam sholat tahajud. Dan juga seperti khutbah imam di malam 27 Ramadan. Tapi ya, saya enggak menang ini dulu khutbah atau khutbatul imam di malam 27 Ramadan itu ada, ya, tapi kemudian ditinggalkan. Artinya di Masjid Nabawi itu ada, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu pernah ada seperti itu, khutbah di malam 27 Ramadan. Ini juga tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang sih sudah nggak ada. Nggak tahu apa karena memang sudah dianggap sesat atau bagaimana. Dulu nggak sesat, sekarang sesat mungkin. Ya itulah. Artinya banyak sekali perkara-perkara baik yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau memang itu tidak menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, baik-baik saja. Fakullu hadza lam yaf'alhu, mongko tes kabehne iki lam yaf'al ora agawehu ing hadza sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hadulan ora salah siji minas salaf sayang ulama salaf. Falyakunu mongko apa toh ana apa fi'luna agawe kita lahu maring hadza bid'atan iku bid'ah. Semua yang sudah disebutkan tadi, azan, sholat tahajud berjamaah, khatmil Quran, khutbah malam 27, semuanya tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Maka apakah yang kita lakukan ini bid'ah? Ya tidak. As-sadis asyar, yang ke-16, al-ihtifal te ngerayakan bil maulidin nabi kelan maulid nabi wa ilam yakun lamun ora ana apa maulid iku fi ahdi dalam masane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa mongko te ihtifal iku bid'ah, walakin tapi bid'ah hasanatun kang bagus, hasanatun iku bagus. Lintir dia krana mlebune bid'ah bid'ah maulid tahtal adilah dalam saking sore biprodil asyariyati kang basa syarak wal qawaid lan kaidah al-kulliyah kang umum. Faya mongko te adilah syariah iku bid'atun bid'ah faya mongko utawi faya mongko utawi bid'atul maulid iku bid'atun bid'ah bi tibari hayate kelawan milang-milang buntuke bid'ah al-istimaiyati kang bangsa kumpul-kumpul. Labik tibari afrodi ora kelawan milang-milang ijen-ijene bid'ah maulid. Diwujudi afrodi krana anane pira-pira ijen-ijene bid'ah maulid fil ahdi nabawi dalam
liwujudi afrodi karena wujudi ijen-ijene adillah ya, adillah syariah labik diberi afrodi ora kelawan milang-milang ijen-ijene apa iki ya Allah. liwujudi afrodi krono anane ijen-ijene bid'atul maulid fil ahdi nabawi ulima istiqnawri padhalika mengkono afrad fit dalil tsani asyar in dalam dalil yang ke-12. Yang ke-16 bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memang tidak ada dalam zaman Kanjeng Nabi. Artinya merayakannya loh ya. Kan lain. Maulid Nabi dan perayaan Maulid Nabi itu beda. Merayakan Maulid Nabi memang tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi. Berarti merayakannya itu bid'ah. Walakin nabi hasanah, tetapi ini bid'ah sing bagus. Kenapa kok bid'ah bagus? Lindirojia tahtal adillah asyariyah, karena perayaan Maulid Nabi itu berada di naungan atau berada di bawah dalil atau berdasarkan dalil syar'i dan kaidah-kaidah yang umum. Jadi yang bid'ah itu bukan yang kita lakukan dalam maulidan, tapi yang bid'ah itu kumpul-kumpulnya saja. Kumpul-kumpulnya wong itu bid'ah. Kaya dene Sayyidina Umar sing dadekno bid'ah iku ngumpulna wong salat tarawih berjamaah. Salat tarawih dewek ya ora bid'ah. Iki lho wong Kanjeng Nabi melakukan salat tarawih. Tapi sing bid'ah apanya? Yang bid'ah adalah mengumpulkan orangnya itu yang bid'ah. Salat tarawih enggak. Sama juga seperti ini. Maulidan itu tidak bid'ah. Tapi merayakan maulid sing ngumpul-ngumpul na wong itu bid'ah. Iki lho. Yang dibid'ahkan kumpul-kumpule wonge mau. Ngumpul na wong dadi siji iku bid'ah. Kaya dene ngumpulane Sayyidina Umar mari salat tarawih. Itu juga bid'ah sama. Tapi bid'ah sing apik. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar yang bid'ah itu kumpul-kumpulnya, sholat tarawihnya tidak bid'ah, sama. Maulid dan juga yang bid'ah itu kumpul-kumpulnya, tapi apa isi dari maulid itu tidak bid'ah. Karena apa? Karena isi dari maulid ada semua di zaman Rasulullah SAW. Di situ ada sedekah, ada memuji Kanjeng Nabi, ada mempelajari akhlak-akhlak Nabi, itu semuanya ada di zaman Kanjeng Nabi, dan itu tidak bid'ah. Dan itulah isi maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya maulid tidak bid'ah, perayaannya yang mengumpulkan orang itu ya bid'ah. Jadi bid'ahnya dalam segi hayahnya saja, bukan dalam segi isi dari perayaannya itu. Hampir sama ya, sama dengan Sayyidina Umar mengumpulkan orang jadi satu untuk sholat tarawih. Kita juga sama mengumpulkan orang jadi satu untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ja'alana min ibadikas salihin, ja'alana min ahli ilmi, ja'alana min ahli khair, ja'alana Allahu min ahli taqwa wal istiqamah, wa ja'alana Allahu min ahli al-jannah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapura badar suwe.